Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam. Buat teman-temanku semuanya, baik di barat maupun di timur, utara maupun selatan, baik dunia maya ataupun dunia gaib. Salam taklim, salam uhwah untuk Anda ya. Tidak lupa, mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala ngasih kita itu kenikmatan dunia kelawan akhirat, lahir dan batin, sehingga kita dapat berjumpa hari ini. Selanjutnya mari kita bersolawat atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hari ini kita semua diberi keberkahan baik lahir maupun batin. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan mengulas sedikit tentang porang ya. Sedikit tentang porang. Oke, teman-temanku semuanya, di sini saya perlihatkan kepada Anda semua bahwa ini bibit porang ya, dengan biji katak. Memang ini tampak kecil-kecil sekali ya teman-teman, tetapi jangan meremehkan bibit yang kecil. Manakala bibit yang kecil ini kita pupuk ya, kita pelihara dengan baik, maka dia akan membesar juga, karena sifatnya tumbuhan itu akan selalu terubus dan terubus, tumbuh dan tumbuh. Lah ini contohnya, ini tadinya bibit satu ya, kecil seperti ini, tapi dia akan tumbuh kembali, nunas kembali, dan tunas kembali. Selagi ada air hujan, selagi makanan yang tersedia di tanah ini, di tempat dia tumbuh ini tersedia dan ada air, insya Allah dia akan tumbuh dan selalu membesar ya. Maka itu jangan meremehkan barang yang kecil atau bibit yang kecil seperti ini. Yang besar pun bermula dari yang kecil. Ini mula-mula dari bibit katak ya. Bibit katak itu bibit yang di atas ini daun. Oke, kita perlihatkan bibit yang besar, yang sudah besar gitu ya. Oke teman-temanku semuanya, inilah bibit yang sudah tampak besar karena telah dipupuk ya. Mula-mula bibitnya seperti ini, besar seperti ini ya. Nah ini bibitnya katak itu seperti ini yang namanya katak, tapi ini karena bibitnya masih kecil, tumbuh kataknya pun masih kecil. Dan ingat, tumbuhan itu akan selalu terubus. Ini contohnya, tumbuh lagi sebelah, tadinya pun ada yang kecil seperti ini, dia akan mati dan dia akan terubus lagi. Contohnya ini juga ya. Nih teman-teman ya, bisa dilihat oleh Anda, ini adalah bibit porang. Ini biji kataknya masih kecil ya, tapi dia sebelum mati dia akan tumbuh lagi, tunas lagi di bawahnya. Seperti di sebelahnya ini, seperti ini juga teman-teman. Ini bibitnya segini ya, tapi sebelum dia mati, sebelum ini mati, dia akan tumbuh lagi. Ini satu umbi ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi yang sebelah. Ini porang. Ini ya, ini masih muda. Yang sebelah juga seperti itu. Wah ini yang tua sebelah sini. Ini yang sudah terubusan yang kedua atau tunas yang keduanya. Oke teman-temanku semuanya, jadi sebelum kita bertanam porang, kita harus tahu bagaimana cara penanamannya. Penanamannya boleh seperti ini ya, digunduk-gunduk tanah seperti ini. Nah ini ya, satu dan satu. Oke, nanti kita kasih tunjuk gambar yang selanjutnya yang lebih spesifik. Nah ini seperti ini juga teman-teman. Jadi sebelum dia mati, ini tumbuh di sini ya, tumbuh tunas di sini. Ini satu umbi bisa berkali-kali tumbuh. Nih lihat juga ya, ini porang. Jadi untuk memperbesar umbi di sana, kita harus pakai pupuk. Ini pupuknya seperti ini, pupuk organik bagusnya ya teman-teman. Sekedar sekelas info buat Anda petani porang
ataupun sejenisnya, kira-kira seperti ini ya. Jadi pada intinya kita tidak usah takut dengan bibit yang kecil, tetapi manakala kita bibit kecil ini kita openi, kita pupuk, dan kita lihat perkembangannya, kita pantau selalu, maka dia perkembangannya akan cepat dan ubinya pun akan segera besar. Oke, terima kasih teman-temanku. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya bikin dalam video ini bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ini yang dimaksud porang yang sudah di rumat dengan betul-betul ya, sudah dipupuk dengan pupuk organik ya. Jadi sela-selanya bisa di sebelah sana, bisa buat untuk naruh pupuk itu sebelah sana ya. Jadi pupuk tinggal taruh situ, nanti perkembangannya bisa lebih bagus. Nih teman-teman, contoh daripada bibit porang yang sudah ditanam di lahan ya. Memang pertama-tama pastinya ya bibitnya kecil-kecil ya, tetapi setelah mengalami penanaman di lahan, inilah hasilnya seperti ini. Nah, itu yang punya itu Mas Andi. Oke, kita lihat lebih jauh teman-teman ya. Mari kita ikuti supaya lah, ini namanya biji kataknya seperti ini. Ini karena bibit masih muda, belum terlalu nampak. Pripun, Pak? Ngapunten nggih, kula niki sekedar video. Nika masih sing gadah. Niki. Belah pundi? Oh. Memang podo budidaya nggih Pak nggih. Nggih, prayogi ya. Timbang lahan nganggur, Pak. Lahan nganggur niku kasihan. Nah, niki. Tinggi-tinggi ya, teman-teman ya. Ini ada 1 meter lebih nih. Oke, kita ikuti. Porang ini bisa dicampur atau ditumpang sari dengan yang lain ya. Dengan sengon atau di bawah pohon kelapa atau apa. Ini yang bibit kecil-kecil, mula-mula bibitnya kecil seperti ini teman-teman, tapi setelah dipupuk ya, dalam beberapa bulan ke depan insya Allah akan gede seperti teman-temannya ini. Nah, luas ini teman-teman, ada sekitar 25 kali 50 meter lahan ini. Kalau ditanami porang kan, kalau bibit kecil itu bibit kecil sekitar 2000 per polybag ya teman-teman. Jadi manakala lahan ini bisa mencapai berapa ribu pohon, tinggal mengalihkan. Terus untuk pupuknya juga iya ya. Jadi jarak tanam kurang lebih ini ya, ada 30, ada 25 kira-kira seperti itu ya. Tetapi ingat, tanaman itu perlu dipupuk, perlu penyiangan juga ya. Yang penyiangan nggak boleh dicangkul, tetapi cukup disebruti atau dibabat ya, di srek pakai ini. Nah, ini yang bagus-bagus pohonnya. Wah, yang itu yang tinggi-tinggi itu. Kita lihat ke sana. Wah, ini udah tinggi-tinggi. Nah, ini teman-teman, udah tinggi toh. Tinggi pundak saya ini. Wah, ini bagus-bagus ini. Dengan perawatan yang maksimal, insya Allah akan menghasilkan yang maksimal juga ya. Ini pohonnya dengan tinggi sebesar ini. Hai, hampir setinggi saya ini pohonnya, karena memang pupuknya organik. Jangan lupa pupuknya organik ya. Oh. Jadi lihat ini teman-teman, ini
kebun porang yang dicampur atau tumpang sari di bawah naungan pohon sengon, pisang, kelapa dan lain-lainnya. Tuh di sana tinggi-tinggi tuh. Lihat lagi ya teman-teman. Memang apa-apa yang kita usahakan kita harus rawat dengan maksimal, kita pelihara dengan baik, kita lihat perkembangan kurang apa dan kurang apa gitu ya. Ini yang masih kecil-kecil teman-teman, yang masih beberapa hari nanamnya, ini paling dalam 1 minggu 2 minggu dari bibit polybag ditanam, terus langsung dikasih dengan kotoran hewan yang terfermentasi atau pupuk organik. Nih biji kataknya seperti ini teman-teman. Lagi yang sana, ternyata sampai ujung sana teman-teman ya. Yang sana masih semak belukar. Yang masih kecil cukup luas ya teman-teman. Ini kalau dalam satu panenan ini bisa berkintal-kintal dalam 2 tahun, minimal 2 tahun ya Mas ya. Ini yang sudah besar, ini pohonnya sepor, nah, hampir 1 lengan saya ini, pohonnya gede. Pemupukan dan penyiangan seperti ini pakai sabit ya, cukup dibabat-babat aja di bawahnya. Dan ingat ya, jangan disemprot dengan herbisida atau dengan yang lainnya, karena akan mengganggu perkembangan daripada porang tersebut. Nah ini bibitnya seperti ini. Oke, saya wawancara sebentar Mas. Sudah berapa tahun ini Mas untuk porangnya ini, atau tidak sama umurnya atau gimana ini Mas? Kok ada yang besar, ada yang kecil? Ini ada yang bibit polybag, bibit umbi, umur 2 musim. 2 musim ya? 2 musim. Bibit polybag juga ada. Di sebelah sana bibit polybag. Sebelah sini juga ada bibit polybag. Oh ya. Kalau yang besar-besar ini umbi ya? Umbi. Oh, yang besar itu umbi teman-teman ya. Jadi boleh membiakkan atau mengembangkan ini dengan umbi, boleh dengan biji kataknya yang saya tunjukkan di video depan tadi ya teman-teman. Umbi contohnya ini. Ini umbi kecil yang sudah tumbuh. Umbi kecil yang sudah tumbuh macam ini ya. Ini perlu segera ditanam juga. Sudah tumbuh akar-akar. Ini juga nih ya. Karena tanaman ini mudah sekali tumbuh ya teman-teman. Nanti kalau ini sudah membesar, nanti umbinya pun tambah besar manakala dipupuk dengan baik. Oke Mas, terima kasih atas izinnya untuk mengupload ini. Mudah-mudahan panjenengan jadi petani sukses. Amin. Madu dan porang. Terima kasih, semoga ini semua bermanfaat untuk teman-teman kita sebagai petani desa ya Mas. Jadi kita harus semangat untuk menaikkan produktivitas pertanian kita. Oke, terima kasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.